I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan sebuah naskah yang bertema jejak pena di atas prasasti. Nama saya Rita. Saya Cynthia Agustin. Saya Novita Lestari. Saya Priscilia Zahra Ajmina. Saya Tiana Elsa. Moments later. Karakter Ratna, mahasiswa sejarah yang idealis dan kritis. 2. Pak Karto, penjaga perpustaka tua yang bijaksana. 3. Hatta, muncul sebagai narasi atau kutipan. Wakil ketua pragmatis. Latar 1. Perpustakaan tua di Bandung, Jawa Barat. 2. Ruang kelas perkuliahan sejarah. Dengan 1. Di perpustakaan tua siang hari, Ratna, seorang mahasiswa sejarah, sedang mencari bahan untuk skripsinya di perpustakaan tua Bandung. Rak-rak tinggi menjulang, debu berterbangan setiap kali dia menarik sebuah buku. Ratna bergumam, "Di mana ya buku tentang panitia 9?" Ia bertanya pada Pak Karto, penjaga perpustakaan yang sudah renta namun selalu ramah. Ratna, "Pak, ada buku atau arsip tentang panitia 9 di sini?" Pak Karto tersenyum. "Oh, ada Neng. Coba cari di rak paling belakang bagian arsip lama. Dulu pernah ada yang meneliti juga tentang itu." Ratna bersemangat menuju rak belakang. Ia menemukan sebuah kotak berdebu bertuliskan Arsip Nasional Panitia 9. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen tua, surat-surat, dan sebuah buku catatan harian yang lusuh. 2. Ruang kelas siang hari. Ratna sedang mengikuti kuliah sejarah. Dosen menjelaskan tentang proses perumusan dasar negara. Dosen, Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk untuk mencari titik temu dalam perdebatan tentang dasar negara. Mereka berdiri dari tokoh-tokoh dengan latar belakang dan ideologi yang berbeda. Ratna teringat pada buku catatan harian yang ia temukan di perpustakaan. Ia membukanya secara diam-diam di bawah meja. 3. Perpustakaan tua pada malam hari. Ratna kembali ke perpustakaan setelah kuliah. Ia duduk di meja baca, serius membaca buku catatan harian itu. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku catatannya sendiri. Narasi dibacakan Ratna dari buku catatan harian. Jakarta, 15 Juni 1945. Malam ini perdebatan kembali memanas. Bung Karno mencoba menenangkan suasana dengan pidato yang berapi-api. Saudara-saudara kita tidak boleh terjebak dalam perbedaan. Kita harus mencari titik temu demi Indonesia yang merdeka dan bersatu. Ratna terdiam sejenak. Ia membayangkan sesuatu tampak panitia 9 saat itu. Narasi dibacakan Ratna dari buku catatan harian. Hatta mengingatkan kami untuk berpikir realistis. Kita harus mempertimbangkan semua golongan dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada yang merasa ditinggalkan.
toleransi dan saling menghormati perbedaan. Adegan 5. Ruang kelas pada siang hari. Ratna sedang mempresentasikan skripsinya di depan kelas. Ia menjelaskan tentang gagasan-gagasan Panitia 9, tentang tantangan yang mereka hadapi, dan tentang warisan yang mereka tinggalkan. Ratna, Panitia 9 adalah contoh nyata bagaimana perbedaan bisa disatukan demi mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka adalah inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dosen dan teman-temannya memberikan tepuk tangan meriah. Ratna merasa lega dan bangga. Ia telah berhasil menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan. Perpustakaan 2 garis baik. Ratna mengembalikan buku catatan harian itu kepada Pak Karto. Ratna, terima kasih banyak Pak, ini sangat membantu saya. Pak Karto, sama-sama Neng, saya senang kalau buku-buku di sini bisa bermanfaat. Ratna, Pak, menurut Bapak apa yang bisa kita